Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 150 kecelakaan mobil berantai. Presiden Guo, Tuan Guo. Asisten kaget dan buru-buru mengeluarkan handuk untuk menutupi luka Guo Zhaozong, tapi seluruh gelas masuk ke tenggorokan Guo Zhaozong, dan dia tidak tahu bagaimana menutupinya untuk sementara waktu. Cepat, panggil 120. Suara asisten itu pecah, dan pembuluh darah di dahinya pecah. Jika Guo Zhaozong memiliki dua kekurangan, maka seluruh kelompok mereka akan hancur. Apa yang terjadi sebelumnya? Xie Changfeng di dalam mobil di belakang mendengar suara keras di depan, mengerutkan kening dan bertanya. Pengemudi tidak datang dan menjawabnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa mobil di depan berhenti seketika. Untungnya, ia bereaksi tepat waktu, tanpa sadar menginjak rem, membanting setir, dan dengan keras, bagian samping bodi menabrak mobil di depan. Xie Changfeng melompat keluar dalam sekejap dan menabrak pintu mobil dengan keras. Setengah dari tubuhnya mati rasa, dadanya berdebar kencang dan dia merasa seperti jantungnya melompat keluar dari tenggorokannya. Untungnya, jarak antara mobil di belakang dan mobil mereka relatif besar, dan mobil dihentikan tepat waktu dan tidak bertabrakan. Jika tidak, akibatnya akan lebih serius. Memikirkan kata-kata Lin Yu, ekspresi Xie Changfeng tiba-tiba berubah. Terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, dia menarik pintu dan bergegas keluar dari mobil. Melihat pemandangan di jalan di depan, dia membuka mulutnya dengan ngeri. Saya melihat ruas jalan di depan benar-benar lumpuh, setidaknya belasan kendaraan besar dan kecil saling bertabrakan, dan beberapa di antaranya langsung roboh, terbakar dengan amukan api, dan ledakan bisa terjadi kapan saja. Orang-orang di dalam mobil itu dengan putus asa merangkak keluar, banyak dari mereka berlumuran darah, dan beberapa duduk di tanah memegang kerabat mereka yang tidak sadar dan menangis. Pemandangan itu mengerikan. Xie Changfeng hanya merasa kepalanya tertegun, matanya pusing dan dia tidak bisa bergerak maju. Dia tidak pernah menyangka kecelakaan lalu lintas yang begitu serius. Sekretaris Xie, kamu baik-baik saja? Saat ini, Zheng Suji berlari dengan panik. Karena mobilnya tertinggal dan kecepatannya tidak kencang, maka tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih, Sekretaris. Melihat Xie Changfeng tertegun, Zheng Suji segera menangkapnya. Xie Changfeng menghela napas dan menatap Zheng Suji dengan tatapan kusam. Sekretaris Xie, apakah mobil Tuan Guo di depan Anda? Zheng Suji melirik ke tempat kecelakaan mobil di depannya dan bertanya dengan penuh semangat. Ya, Tuan Guo ada di depan saya. Ketika Xie Changfeng mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan dia pulih. Rusak, mobilnya pasti menabraknya. Zheng Suji mengerutkan kening. Cepat, selamatkan Tuan Guo. Xie Changfeng berteriak, dan dia akan segera masuk. Zheng Suji menghentikannya dan berkata dengan penuh semangat, Sekretaris, apa tujuan Anda masuk? Saya telah meminta pemadam kebakaran untuk memberitahu mereka, dan mereka akan segera datang. Memanggil bantuan udara, Anda harus mengirim Presiden Guo ke rumah sakit secepat mungkin. Xie Changfeng tiba-tiba teringat sesuatu dan meraih tangan Zheng Suji. Sekretaris, jangan terlalu khawatir. Mobil Tuan Guo terbuat dari lembaran baja termoformat dan bahan serat tahan api. Ini tahan ledakan dan tahan guncangan. Pasti akan baik-baik saja. Zheng Suji memiliki beberapa pemahaman tentang mobil Guo Zhaozong, tapi dia tidak. Bagaimana cara mengkhawatirkannya? Xie Changfeng menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dia melihat situasi tragis di depannya, dan berkata dengan tajam, aku akan diingatkan pada pemadam kebakaran lagi, kenapa aku belum datang. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, terdengar sirene api di kejauhan dan raungan helikopter di udara.
Xie Changfeng menghela nafas lega. Memikirkan kata-kata Lin Yu malam itu, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, bergumam, mungkinkah Xiaohe benar-benar melakukannya dengan benar? Zheng Suji menoleh dan meliriknya, dan berkata, tidak mungkin. Dia mengatakan bahwa Tuan Guo seharusnya mengalami kecelakaan. Tampaknya Tuan Guo seharusnya baik-baik saja sekarang. Ini mungkin kebetulan. Hujan sangat deras hari ini sehingga kecelakaan mobil tidak terhindarkan. Bukannya saya belum pernah melihatnya di tahun-tahun sebelumnya. Yah, masuk akal. Xie Changfeng mengangguk. Kecelakaan mobil skala besar seperti ini telah terjadi sekali atau dua kali di kota Qinghai dalam beberapa tahun terakhir karena cuaca buruk. Selama Guo Zhaozong baik-baik saja, dia beruntung dalam kesialan. Tanpa diduga, ketika mereka berdua baru saja selesai berbicara, asisten Guo Zhaozong tiba-tiba berlari, berlumuran darah, dan berkata dengan gemetar, "Xie sekretari, tidak. Tidak apa-apa, itu akan terjadi pada Tuan Guo." Xie Changfeng dan Zheng Suji tiba-tiba gemetar, dan berlari ke dalam dengan putus asa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Saudara Li, saya pikir Anda bisa menang pada ke-10. Lihat tulang pinggulnya, betapa positifnya dia." Pada saat ini, Lin Yu dan Li Zhensheng sedang menonton pertandingan pertarungan di aula medis. Mereka menonton benih melon dengan senang hati. "Saya tidak berpikir, saya pikir saya bisa menang pada tanggal 29, dengan tubuh yang kuat, daya tahan yang baik, dan pasti mendominasi di tahap selanjutnya." Li Zhensheng menggelengkan kepalanya dan menolak. "Jika kamu tidak percaya padaku, ayo bertaruh. Ayo bertaruh pada paket biji melon yang lain." Lin Yu berkata dengan tidak percaya. "Berjudi saja, jangan bertaruh 1 bungkus, saya akan bertaruh 2 bungkus denganmu." Li Zhensheng melambaikan tangannya dengan berani. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Lin Yu berdering, dan ketika dia mengangkatnya, ternyata lelaki tua itu menelepon. "Ayah, ada apa?" Lin Yu dengan cepat mengangkatnya. "Jiarong, sesuatu telah terjadi." Jiang Jingren berkata dengan panik, "Cepat dan periksa beritanya. Kamu benar-benar." Iring-iringan mobil yang menemani Guo Zhaozong melihat tanah hari ini mengalami kecelakaan mobil, dan sekretarisnya juga terluka. Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam, tetapi dia tidak berharap hujan deras menghentikan mereka. "Ganti ke Qinghai TV." Lin Yu dengan cepat berkata pada Li Zhensheng. "Saya mendengar bahwa mobil yang ditumpangi kepala kami mengalami kecelakaan yang parah. Dia terluka parah. Jika saya mengikutinya, kehidupan lama saya mungkin akan tertangkap." Jiang Jingren di telepon berkata dengan rasa takut yang masih ada. "Sungguh luar biasa bersyukur untuk menantu ini seperti berkah." Saat ini, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan itu masih dihitung. Dilaporkan bahwa pengusaha kaya SIPG, Guo Zhaozong juga mengalami luka serius dalam kecelakaan mobil dan telah dikirim ke rumah sakit rakyat Qinghai melalui penyelamatan udara. Situasi spesifik tersebut perlu pemahaman lebih lanjut. Li Zhensheng buru-buru dipindahkan ke Qinghai TV. Berita telah disiarkan beberapa lama, dan yang ditampilkan di layar adalah kecelakaan mobil tragis di jalan raya. Lin Yu tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya, dan hatinya sakit. Kecelakaan mobil ini bisa dihindari. Tidak apa-apa sekarang, Guo Zhaozong tidak mengatakan apapun tentang itu, dan bahkan mengambil begitu banyak orang untuk kehilangan nyawanya. "Hei," Li Zhensheng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas berat, tak tertahankan. Tiba-tiba sebuah mobil hitam bergegas keluar. Pintu mobil terbuka sebelum mobil berhenti, dan Xie Changfeng terhuyung-huyung keluar dari mobil. Rambut dan pakaiannya basah kuyup oleh hujan, dan dia sangat sedih. "Xiaohe, kamu harus membantuku, kamu harus membantuku." Setelah dia memasuki rumah, dia meraih lengan Lin Yu dan berkata dengan gemetar, "Saya minta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi malam sebelumnya. Selama Anda membantu Paman Xie,
Anda dapat membuat saya meminta maaf kepada Anda ketika Anda berbalik. Oh, Sekretaris Xie, kapan Anda masih mengatakan ini? Hidup dipertaruhkan, bagaimana situasi dengan Presiden Guo? Lin Yu berkata dengan cemas. Melihat ekspresi cemas Xie Changfeng, dia tahu bahwa Guo Zhaozong pasti terluka. Ini sangat serius. Pergi ke rumah sakit bersamaku. Xie Changfeng menelan ludahnya. Melihat Lin Yu tidak bermaksud menyalahkan dirinya sendiri, dia bersyukur. Kalau begitu katakan padaku, apakah dia memiliki luka di tubuhnya dan apakah kehilangan darahnya serius? Lin Yu melihat bahwa Xie Changfeng tidak dapat menjelaskan dengan jelas, jadi dia bertanya dari dua sudut. Ya, aorta di lehernya tertusuk kaca, dan kehilangan darahnya sangat serius. Xie Changfeng berusaha keras mengingat apa yang dikatakan dokter kepadanya. Saudara Li, keluarkan botol putih dari kotak pilku. Lin Yu buru-buru mengikuti instruksi Li Zhensheng, lalu mengambil kotak jarum perak naga dan Phoenix itu sendiri. Setelah menerima botol obat yang diberikan oleh Li Zhensheng, Lin Yu segera mengikuti Xie Changfeng ke dalam mobil. Setelah tiba di rumah sakit rakyat Qinghai, keduanya bergegas ke ruang gawat darurat. Sekelompok ahli bedah di ruang gawat darurat menyelamatkan Guo Zhaozong. Ruang gawat darurat sudah penuh dengan orang-orang, kecuali beberapa pejabat pemerintah, yang lainnya adalah orang-orang Guo Zhaozong. Chen Pei juga ada di sana, dipegang oleh dua pengawal, menangis dengan wajah penuh kesedihan. Faktanya, dia terlihat sangat munafik. Guo Zhaozong telah meninggal, yang merupakan hal yang baik baginya. Sebagai istri sah Guo Zhaozong, dia memiliki hak untuk mewarisi setengah dari harta bendanya, dan dia tidak pernah harus tinggal dengan orang tua yang jahat lagi. Seperti kata pepatah, membuat satu set drama lengkap. Chen Pei melihat Xie Changfeng seolah-olah dia melihat pembunuhan ayah dan musuhnya. Dia bergegas dan meraih kerah Xie Changfeng, menangis dengan getir, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan suamiku mendapat masalah di Qinghai? Ada 3 panjang dan 2 pendek, bagaimana kamu membuatku hidup? Nyonya Guo, jangan khawatir, saya sudah mengundang dokter. Hei, dia pasti bisa menyelamatkan Tuan Guo. Xie Changfeng buru-buru menenangkannya. Ketika Chen Pei mendengar bahwa Lin Yu dapat menyelamatkan Guo Zhaozong, hatinya bergetar dan dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke Lin Yu dan berkata dengan tegas, bagaimana aku bisa membiarkan bajingan ini menyelamatkan suamiku? Itu karena dia mengutuk suamiku sehingga sesuatu terjadi pada suamiku. Apa aku mengutuk suamimu? Lin Yu mencibir, jelas sekali kau berwajah kof. Jika aku tidak salah, kau seharusnya bahagia sekarang, suamimu sudah mati. Kau dapat mewarisi miliknya legasi, jaga wajah putih kecilmu. Meskipun penampilan Chen Pei cukup realistis, Lin Yu melihatnya sekilas, dia menangis di permukaan, tetapi tidak ada ekspresi sedih di matanya. Selain itu, apakah ada sugar daddy junior yang bukan karena uang? Belum lagi burung pegar jenis ini. Kamu kentut. Chen Pei ditikam di bagian perut yang lemah oleh Lin Yu, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit marah dan berubah menjadi amarah. Tumbler, kamu mencari kematian. Ayo, tampar dia. Sebagai istri Guo Zhaozong, sekelompok pengawal secara alami harus mendengarkan instruksinya, dan mereka berkumpul dengan teriakan, membuat isyarat untuk bertindak atas Lin Yu. Saya melihat siapa yang berani. Xie Changfeng mengangkat kepalanya dengan suara sedingin es, jangan lihat di mana ini. Percaya atau tidak, aku akan menangkap kalian semua. Apa yang dia katakan adalah perkasa dan mendominasi. Ini adalah Qinghai, wilayah kekuasaannya, dan bukan giliran orang lain untuk mendominasi di sini. Beberapa pengawal langsung berhenti, tidak berani melakukan apapun. Anda tahu, Xie Changfeng dengan santai memerintahkan, mereka mungkin tidak ingin pergi ke Qinghai. Chen Pei diteriaki oleh Xie Changfeng, dan momentumnya tiba-tiba turun. Dia menatap Xie Changfeng sedikit dengan enggan, wajahnya tenggelam,
dan berkata dengan dingin, "Xie Changfeng, suamiku kebetulan di Qinghai. Anda harus mengambil tanggung jawab utama. Kamu tidak perlu mengatakan ini." Xie Changfeng menoleh untuk melihat Lin Yu, dan berkata dengan suara rendah, "Xiao He, apakah kamu ingin masuk dulu?" "Tunggu." Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Biarkan mereka mengeluarkan pemberat gelas dan memberi Presiden Guo transfusi darah." Begitu suara Lin Yu jatuh, pintu ruang gawat darurat dibanting hingga terbuka. Seorang dokter yang memakai masker bergegas keluar dan buru-buru berkata kepada Xie Changfeng, "Sekretaris Xie, tidak apa-apa, pasien. Pasien kehabisan napas." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.